Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Irfan Nugraha. Saya Widi Rusdiana. Saya Dimas Katyawirahma. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pergaulan bebas pengalaman remaja remaja milenial yang akan disampaikan oleh Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pergaulan bebas di kalangan remaja milenial. Untuk yang pertama, indikator rendahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas ataupun seks bebas. Nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. Gaya hidup yang kurang baik, rendahnya taraf pendidikan keluarga, keadaan lingkungan keluarga yang kurang harmonis, minimnya perhatian keluarga, pengaruh teman sebaya, pengaruh sosial media, pengaruh lingkungan yang kurang baik, serta kondisi sosial dan ekonomi. Untuk selanjutnya mungkin dampak akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua itu dampak, yaitu dampaknya dapat penyakit menular seperti HIV, gonore, sifilis, herpes, dan lainnya. Yang kedua, kehamilan tidak direncanakan. Yang ketiga, keterkaitan emosional yang rendah. Yang keempat, depresi dan kecemasan. Yang kelima, gangguan dalam hubungan. Yang keenam, gangguan dalam pendidikan. Yang ketujuh, kurangnya stabilitas karir. Selanjutnya, cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, ada pendidikan seksual komprehensif, komunikasi terbuka dan jujur, pengambilan keputusan yang bijak, pembinaan dan konseling, penanaman nilai dan norma positif, dan bimbingan orang tua. Di sini untuk kesimpulan di pergaulan bebas di kalangan remaja milenial, untuk di kalangan kita sebagai mahasiswa di Universitas Perjuangan, alangkah lebih baiknya kita menjauhi seks bebas, pergaulan bebas, apalagi di kalangan remaja yang mempunyai pasangan, untuk cenderung lebih ke hubungan yang positif. Yang kedua, dijaga lagi antara pergaulan sesama teman, sangat banyak berpengaruhnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, menuju siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya dari Lita Pandaudin di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Dan ada satu lagi anggota kami yaitu Iha Solihah. Dikarenakan ada kendala dari Iha Solihah, jadi tidak bisa hadir. Baik, presentasi kali ini saya mengambil tema yaitu maraknya kasus bullying di dunia pendidikan yang terjadi kali-kali ini, yaitu di kasus Cilacap. Oke, langsung saja saya akan dipresentasikan oleh teman rekan saya. Silakan. Indikator yang pertama adalah faktor lingkungan atau faktor pergaulan. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua atau pola asuh. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri. Yang keempat, perbedaan derajat atau fisik. Yang kelima, peran kelompok teman sebaya atau bisa disebut geng. Yang keenam, intensitas penggunaan media sosial. Yang ketujuh, kurangnya perilaku empati. Oke, jadi kesimpulannya dari kali ini yaitu jadi kita sebagai pendidik ataupun sebagai yang dididik murid, jadi jangan saling memojok ataupun saling bullying. Jadi kita itu harus saling merangkul atas sesama teman agar terciptanya
Indonesia yang harmonis. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang masalah kenaikan BBM. Sebelum lebih lanjut, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Firmansyah. Saya Saudari Putra. Saya Muhammad Aji Dimari. Nah, cukup sekian perkenalan nama kelompok kami, dan saya di sini akan membacakan masalah kenaikan harga bahan bakar minyak atau bisa disebut BBM. Nah, BBM dapat dampak signifikan pada harga pangan dan sembako serta ekonomi secara umum. Beberapa indikator dan akibat dan kenaikan harga BBM yang dapat menyebabkan harga pangan dan sembako naik. Indikator yang pertama yaitu kenaikan biaya transportasi, 2 kenaikan inflasi, 3 pengurangan daya beli, 4 tingkat kemiskinan meningkat, 5 solusi di pemerintah. Kesimpulannya adalah oleh karena itu pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengelola dampak kenaikan harga BBM dengan bijaksana, termasuk subsidi, pengendalian harga atau kebijakan lainnya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan sembako serta mencegah ketidakstabilan ekonomi yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Bu Ai. Jadi di sini saya mau menjelasin identifikasi masalah. Sebelumnya saya mau diri dulu. Saya mau Renanda Anda sama teman saya. Nama saya Semi Video Permana. Saya membawakan tema yang mungkin untuk mencakup semua masalah yang ada di sini, yaitu krisis moral dan etika. Setelah saya riset lebih mendalam dengan teman-teman saya menemukan 4 indikator masalah tersebut. Bisa disebutkan? 1 yaitu perubahan budaya dan nilai, 2 kurangnya pendidikan etika, 3 pengaruh media dan informasi, 4 ketidakpersetujuan politik dan ideologis. Nah, secara kesimpulan 4 poin tersebut, ternyata krisis moral dan etika membutuhkan perhatian khusus dari seluruh lapisan masyarakat, entah itu pendidikan etika, kebijakan publik, atau perubahan budaya yang dipengaruhi oleh orang-orang yang berwenang di masyarakat. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 dan saya beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Panji Akmal. Nama saya Adi. Nama saya Wisnu Nugraha. Kami di sini akan menjelaskan tentang masalah krisis pergaulan bebas. Indikator dari pergaulan bebas yaitu sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa, kegagalan mengajak menyerang norma, kurangnya rasa kasih sayang dari orang tua atau kurang pengarahan dari keluarga. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Mental yang tidak sehat yaitu orang yang meskipun secara potensi memiliki kemampuan tetapi tidak punya keinginan dan berusaha untuk mengaktualisasikan potensinya itu secara optimal. Nah, orang yang dikatakan sakit mental adalah orang yang secara mental memiliki berbagai macam unsur yang saling bertentangan. Kedua, pelampiasan rasa kecewa. Rasa kecewa bisa disebabkan oleh banyak hal seperti kegagalan, kemarahan seorang atau karena kesalahan kita sendiri. Dilanjutkan oleh Adik. Saya
Saya akan menjelaskan kegagalan remaja menyerap norma. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku penyimpang istilah bebas yang bermaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering muncul baik di lingkungan maupun di media massa. Pada saat ini kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya rasa kasih sayang dari orang tua atau kurang pengarahan dari keluarga. Kurangnya rasa kasih sayang dari orang tua atau kurang pengarahan dari keluarga seperti yang barusan disebutkan, jadi orang tua seolah tidak peduli apa yang dilakukan remaja dan tidak pernah menanyakan keadaannya. Selanjutnya Saya akan memberikan beberapa contoh cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. 1. Ingat kepada orang tua. 2. Perbanyak beraktivitas yang positif. 3. Mentaati aturan hukum yang berlaku. 4. Bergaul dengan orang yang baik. Ya, begitulah dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan perlakuan diskriminasi terhadap ras dan suku yang menyebabkan hal ini tidak sesuai dengan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk indikatornya akan dibacakan oleh teman saya Esa. Indikator yang mempengaruhi diskriminasi terhadap ras dan suku ialah pertama, kurangnya menghargai perbedaan, contohnya menganggap ras atau sukunya lebih baik. 2. Memunculkan orang yang berbeda etnis seperti perbedaan cara pandang dan pemahaman. Dan yang terakhir, menghina orang yang menghina ras suku seperti mengejek banget. Adapun dampak diskriminasi terhadap ras atau suku sangat serius dan merugikan. Beberapa hal yang gampang yang mungkin terjadi adalah dalam stigma dan diskriminasi dapat merusak kesehatan mental seseorang. Lalu dalam sosial juga bisa menghasilkan ketidaksetaraan dalam masyarakat dan mendorong ketidakadilan sosial. Lalu dalam diskriminasi dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik antara kelompok ras atau etnis juga berperan sosial. Lalu ada ketidaksetaraan dalam sistem hukum. Diskriminasi juga dapat tercermin dalam sistem hukum di mana individu atau kelompok tertentu mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Kalau sudah permasalahan ini yaitu ada beberapa solusi yang dilakukan, antara lain meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan kesetaraan, mempelajari dan menghormati kebudayaan dan agama yang berbeda dari kita, menentang setiap bentuk diskriminasi yang terjadi di sekitar kita, baik secara langsung maupun tidak, menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Kita harus ingat bahwa kita semua adalah warga negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaman Farid Ramadan. Saya Pendidikan Jaman. Dan saya Mulyadian Putra. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kasus pembulian. Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan dalam secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perilaku agresif dipicu dari pola pengusahaan yang negatif, relasi kuasa yang menyimpang, keberulangan, paksaan yang menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa sakit atau cedera.
Bullying merupakan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan, dan penderitaan bagi korban yang dapat menyebabkan lingkungan bekerja yang tidak menyenangkan, di mana korban sama sekali tidak menginginkan perlakuan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Edi Subraka dan Gunawan Anggara. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengangkat masalah tentang tidak tertatanya tempat parkir yang mengganggu estetika dan kenyamanan di lingkungan kampus Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Indikator masalah yang disebutkan saya kurangnya akan kesadaran untuk parkir di tempat yang telah disediakan, banyaknya yang parkir sembarangan, tidak ada aturan tegas dari pihak kampus, kurangnya lahan untuk tempat parkir. Dan untuk kesimpulannya adalah pihak kampus harus menyediakan dan menambahkan fasilitas tempat parkir mengingat banyaknya peminat mahasiswa baru yang masuk ke Universitas Perjuangan dari tahun ke tahun dan memperketat aturan agar mahasiswa tidak parkir sembarangan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.